Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini yaitu tirakat yang 510, kita akan coba mengurai Quran surat 13 ayat 12. Wallazi yurikumul baraka khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqal. Sama seperti biasa, sebelum kita urai kalimat dari ayat ini, kita akan klasifikasikan setiap bentuk kata yang ada di ayat ini. Yang pertama, di situ kita lihat ada bentuk kata huwa. Untuk huwa ini masuknya ke kata benda. Jadi kita lambangkan B. Untuk huwa, ini adalah kata pengganti nama subjek untuk pihak ketiga laki-laki. Jumlah untuk satu orang, kemudian untuk perubahan harkat akhir ini dalam keadaan damah. Selanjutnya kita lihat bentuk kata allazi. Ini lain-lain bentuk kata. Kita lambangkan L. Ini maksudnya ke lapuka penyambung atau lambung. Untuk golongan, ini golongan laki-laki, jumlahnya untuk satu orang atau untuk tunggal. Kemudian untuk pemecahan lanjutannya, allazi, allazani, allazina. Untuk golongan perempuan, allati, allatani, allati, atau bisa bentuknya allai. Jadi allazi artinya dia yang. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yuri. Ini adalah kata kerja. Jadi kita lambangkan K. Kemudian kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama, dari jenis huruf. Ini adalah buduk berendeng dari 3 huruf pokoknya itu ra, aya. Kemudian jumlah huruf untuk yuri ini 3 huruf tambah 1. Pola 1 yaitu pola af'ala yuf'ilu. Untuk keadaan kerja, ini keadaan kerjanya aktif. Kebutuhan objek, ini adalah kata kerja berobjek. Kemudian ditinjau dari pemecahan dasar, ini adalah kata kerja lagi untuk dhamir huwa. Dan yang terakhir, dilihat dari perubahan harkat akhir, ini dalam keadaan rafa atau damah. Selanjutnya kita lihat untuk bentuk kata kerja telah. Polanya af'ala, jadi dari ra'aya dipindah pola atas pola af'ala menjadi ar-aya. Selanjutnya ini berlaku hukum ibdal, maka seperti biasa huruf buduk yang jatuh setelah huruf salim yang mati, maka harkatnya ditukar. Jadi harkat fa fi'il ditukar dengan ain fi'il. Asalnya bentuknya ar-aya menjadi ar-ra'ya. Setelah itu kemudian buduk alif yang berharkat mati dibuang, yang asalnya ar-ra'ya menjadi araya. Kemudian terakhir buduk iya atau bisa juga waw yang jatuh setelah harkat fathah, maka dia dirubah menjadi alif mad sehingga bentuk akhir menjadi ara. Kemudian kita lihat untuk kata kerja laginya, itu polanya yuf'ilu, sehingga dari kata kerja ra'aya menjadi yur'iyu.
Kemudian di sini sama seperti pada kata kerja telah, huruf buduk yang berharkat jatuh setelah huruf salim yang mati, maka harkatnya ditukar. Jadi yang asalnya yuraiyu menjadi yuriyu. Kemudian hamzah atau alif, buduk alif itu dibuang. Jadi dari yuriyu menjadi yuriyu. Kemudian proses terakhir untuk kata kerja lagi, buduk akhir ya yang berharkat damah pada kata kerja lagi, maka dia dirubah menjadi sukun harkatnya sehingga menjadi yuri. Kita lihat untuk pemecahan dasarnya atau tasrif 10. Untuk kata kerja ra'aya ini yang dipindah pola atas pola afala menjadi ara, yuri, ira'an. Kemudian mur'an, untuk kata pelakunya mur'in. Kemudian untuk karin, kata kerja perintah ari, laturi, mur'an, mur'an, mur'an. Selanjutnya untuk peta lagi dalam keadaan rafa atau domah, yuri, yuriyani. Kemudian untuk domir hum, bentuk sebelum ibdal yuriyuna, maka di situ ada pembuangan huruf buduk yang asalnya yuriyuna menjadi yuruna. Hia, turi, turiyani, yurina. Untuk anta, turi, turiyani, turuna, yang asalnya turiyuna. Jadi ada pembuangan huruf buduk menjadi turuna. Kemudian anti, turiyina, turiyani, turina. Ana, uri, nahnu, nuri. Selanjutnya setelah bentuk kata yuri adalah kum. Nah, kum di sini kata benda, jadi kita lambangkan B. Ini untuk kata pengganti nama objek, pihak kedua laki-laki, jumlah untuk banyak orang, jamak. Kemudian perubahan harkat akhir ini dalam keadaan fathah karena dia menjadi objek dari yuri. Di situ ada kata al-barka. Untuk al-barka ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Untuk al-barka ini adalah kata benda asli nama sesuatu yang artinya kilat. Kemudian golongannya laki-laki, jumlah untuk satu orang, perubahan harkat akhir fathah. Untuk pemecahan lanjutannya, untuk yang rafa, al-barku, al-barakani, al-buruku. Kemudian fathah, al-baraka, al-barakaini, al-buruka. Kasrah, al-baraki, al-barakaini, al-buruki. Lanjut ke bentuk kata haufan. Ini juga kata benda, kita lambangkan B. Untuk haufan asal usul ini adalah kata benda jadian untuk jenis akar kata dari kata kerja buduk tengah waw pola 1, khafa yakhaufu khaufan, yang artinya takut atau khawatir, sehingga khaufan sama dengan ketakutan atau kekhawatiran. Untuk golongan laki-laki, jumlah untuk satu orang, dan perubahan harkat akhir dalam keadaan fathah. Kemudian lanjut ke bentuk kata wa. Ini adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Ini masuk ke labuka perangkai atau lapar. Lanjut kita ke bentuk kata toma'a. Ini juga kata benda, jadi kita lambangkan B. Asal usulnya masuk ke kata benda jadian untuk akar kata dari kata kerja toma'a ya toma'u, tomaan.
Artinya di sini adalah bisa harapan, keinginan, bisa juga artinya itu sama dengan alternatifnya hasrat. Untuk golongan laki-laki jumlah untuk satu orang perubahan harakat akhir fathah. Lanjut kita ke kata yunshi'u. Ini kata kerja. Kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama dari jenis huruf. Ini buduk akhir alif. Jumlah huruf 3 huruf tambah 1 pola 1 atas pola af'ala yuf'ilu. Kemudian keadaan kerja aktif. Kebutuhan objeknya berobjek. Kemudian untuk pemecahan dasar, ini adalah kata kerja lagi untuk domir huwa. Perubahan harakat akhir damah. Untuk pedasnya tasib 10, ansya'a yunshi'u insya'an, munsya'an munsyi'un, anshi la tunshi, munsya'un munsya'un munsya'un. Untuk peta lagi dalam keadaan rafa, yunshi'u yunshi'ani yunshi'una, tunshi'u tunshi'ani yunshi'na, tunshi'u tunshi'ani tunshi'una, tunshi'ina tunshi'ani tunshi'na, unshi'u nunshi'u. Untuk penulisan hamzah, karena dia jatuh di akhir, maka untuk hamzah ini ditulis menurut lambang harakat huruf sebelumnya. Karena sebelumnya ini adalah kasrah, maka dia ditulis di atas perumahan iya. Lanjut kita ke bentuk kata as-sahaba. Ini adalah kata benda, jadi kita lambangkan B. Untuk asal usul, ini untuk as-sahaba, kata benda asli nama sesuatu, ya artinya awan. Kemudian untuk golongannya, golongan laki-laki, jumlah untuk satu orang perubahan harakat akhir fathah. Untuk pemecahannya, as-sahabu, as-sahabani, as-suhubu, itu menggunakan jamak rusak. Untuk fathah, as-sahaba, as-sahabaini, as-suhuba. Untuk kasrah, as-sahabi, as-sahabaini, as-suhubi. Terakhir kita lihat bentuk kata as-siqala. Ini juga kata benda, jadi kita lambangkan B. Ini dilihat dari asal usulnya, kata benda jadian untuk kata pelaku maha, dari kata kerja sakula yaskulu, artinya berat. Kemudian untuk golongan laki-laki, jumlahnya untuk satu orang perubahan harakat akhir fathah, jadi dia menjadi sifat dari as-sahaba. Untuk pemecahannya atau tasibnya, siqalun, siqalani, masaqilu. Ini juga sama menggunakan jamak rusak. Kemudian siqalan, siqalaini, masaqila. Untuk kasrah, siqalin, siqalaini, masaqila. Tanda jar atau kasrah ini sama dengan bentuk nasabnya, hanya secara prinsip dia dalam keadaan kasrah, sehingga bentuknya masaqila, tidak masaqili, karena ini adalah masuk kepada kata benda ghair munsyarif. Yang ciri dari kata benda ghair munsyarif ini adalah tidak diakhiri dengan tanwin. Demikian untuk bentuk kata. Kita lanjut ke kalimatnya. Baiklah para sahabat, kita lanjut ke mengurai kalimat. Nah, kita urai dulu dari yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabas suqal.
Kita urai dulu di yunshi'us sahabas suqal. Pada yunshi'u, domirnya di situ adalah huwa, maka huwa ini menjadi subjek, kemudian yunshi'u menjadi predikat. Selanjutnya as-sahabas suqal, ini bentuknya adalah sifat pensifatan, maka ini menjadi objek. Selanjutnya huwa sebagai subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, kemudian predikat dengan objek yunshi'us sahabas thiqal, ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya dari yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Pada kata kerja yuri, domirnya di situ adalah huwa, maka huwa di sini menjadi subjek, kemudian yuri menjadi predikat, kemudian kum objek 1, al-barqa objek 2, kemudian khaufan wa tama'a ini menjadi keterangan sikon atau kita singkat dengan trik. Selanjutnya huwa sebagai subjek ini menjadi pokok kalimat, kemudian dari yurikumul barqa khaufan wa tama'a ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya dilihat dari allazi, dari isim mausul, maka di sini allazi ini menjadi pokok kalimat, maka jumlah yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqal ini menjadi keterangan kalimat dari allazi. Terakhir kita lihat dari huwa, maka huwa ini menjadi pokok kalimat, kemudian jumlah dari allazi sampai dengan yunshi'us sahabas thiqal ini menjadi keterangan kalimatnya. Demikian para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.